kesepakatan kemarin yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Tuliskan keyakinan kalian di situ. Selanjutnya kalian tempelkan di papan tulis depan. Yang sudah menerima bisa langsung mengisinya. Bagi yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk menempelkannya. Ya, masih belum sudah. Tempelkan aja nggak apa-apa. Nah. Nanti kita kelompokkan, misalnya ada yang sama, kita jadikan sudah semua. Bentar dulu. Belum siap. Pokoknya nanti yang sama kita jadikan satu baris. Kita mulai dari sini. Dilarang berbicara kotor di dalam kelas. Oke, kita masukkan ya ini sama, bisa taruh di bawahnya. Jujur. Oke, jujur. Saling menghargai teman. Menghormati guru. Dilarang merusak fasilitas kelas. Tidak boleh membuli teman. Dalam mencontek harus jujur, berarti sama. Kita kelompok jadi satu. Jujur, ini juga jujur. Menghargai orang lain. Sudah dulu ya. Ini sama. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas ini, Ibu harapkan kita dapat menerapkan dalam pembelajaran. Sebagai tindak lanjutnya, keyakinan kelas ini sebagai tugas kalian untuk membuat keyakinan kelas di aplikasi Canva. Sebagai contoh seperti ini ya. Bisa mengerjakannya? Saya sudah belajar Canva. Mudah-mudahan besok sudah selesai tugas kalian. Dengan membuat keyakinan kelas ini dikumpulkan besok. Dan saya akan dokumentasikan sebagai keyakinan kelas kita. Buka untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran matematika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Ibu ingin menanyakan tugas yang kemarin untuk membuat keyakinan kelas di aplikasi Canva sudah diselesaikan belum? Sudah. Ibu ingin minta coba tunjukkan hasil karya kalian. Ya, oke, semuanya sudah membuat ya? Bagus sekali. Nah, dari keyakinan kelas kalian, nanti perwakilan dari setiap kelompok kita ambil dua untuk dipajang di depan, ya. Silakan berembuk dengan kelompoknya masing-masing mana yang akan ditunjukkan ke depan. Silakan. Setiap kelompok nanti rembukan ya. Yang mau ditampilkan di depan yang mana? Silakan. Nanti setiap kelompok dua kita pasang di sini di mading kita. Sudah siap? Silakan. Selanjutnya anak-anak, kita akan menampilkan dari hasil kerja kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk memberikan hasil dari kerja kelompoknya mengenai keyakinan kelas. Silakan dipersilakan, ayo maju. Mantap.
dibacakan. Alias kelompok saya dilarang memboleh di sama tempat, dilarang mencoret dinding kelas, dilarang campur, dilarang keluar kelas tanpa izin guru atau ketua kelas, dilarang berbicara kotor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah membacakan hasil kelompok. Untuk kelompok 4, silakan hasil kelompoknya maju ke depan membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ayo maju. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Datang ke sekolah harus tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Piket harus sesuai yang ditentukan. Wajib memakai seragam sesuai yang dianjurkan oleh guru. Tidak boleh membuli dan menghargai satu sama lain. Dilarang membawa handphone di dalam kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah membuat keyakinan kelompoknya. Selanjutnya untuk kelompok 5, silakan maju ke depan mewakilkan 2 orang maju ke depan, silakan untuk membacakan hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas 6. 1. Tidak boleh datang terlambat. 2. Selalu mengerjakan tugas. 3. Menghargai semua teman. 4. Mendengarkan guru saat menerangkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah membuat keyakinan kelas. Terima kasih sekali untuk anak-anakku semua yang sudah membuat keyakinan kelas, sudah bekerja kelompok, menghasilkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan ini, keyakinan kelas ini kita akan laksanakan dalam setiap pembelajaran. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, pembelajaran kita akan menjadi lebih baik. Dan hasil keyakinan kelas ini akan saya tempelkan di majalah dinding kita. Yang kalian melihat, yang kalian nanti akan lakukan sesuai dengan keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih anak-anakku. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin sudah buat kesepakatan kelas, kita akan tanda tangani bersama. Mari kita mulai dari kelompok ini dulu, silakan. Lihat tanda tangan. Maju, tanda tangan di sini dulu. Yuk. Nah, lanjut. Ada yang lainnya? Selanjutnya, terima kasih anak-anak sudah menandatangani kesepakatan kelas keyakinan kelas kita. Kita laksanakan sebaik-baiknya.
Bu Handayani. Ya, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Saya mohon bantuannya. Ini ada tugas sebagai aksi nyata saya dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Ingin mendesiminasikan aksi nyata tersebut kepada teman-teman guru SDN Jatigung. Mudah-mudahan dengan desiminasi ini teman-teman bisa melaksanakan seperti kegiatan budaya positif bersama. Ini laporannya. Untuk budaya positif sendiri sudah pada laksanakan di kelas dengan? Alhamdulillah sudah Ibu, sudah saya laksanakan setiap hari, mulai dari penerapan 5S, terus ini untuk budaya positif keyakinan kelas, melaksanakan restitusi. Alhamdulillah sudah saya laksanakan Ibu. Ya, dan ini mohon untuk dukungannya untuk melaksanakan desiminasi aksi nyata saya. Ya, Mbak, silakan melaksanakan desiminasi pada teman-teman. Untuk pelaksanaan desiminasi, mungkin panjenengan waktu longgarnya kapan, silakan. Saya mau jalan saja. Semoga nanti Bapak Ibu guru bisa melaksanakan budaya positif itu di kelasnya masing-masing. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Semoga kegiatan nanti desiminasinya lancar dan Ya, cerahkan. Anda dan Bapak diserahkan di SD Negeri Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Handayani SPD selaku Kepala Sekolah SDN 02 Jatigung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Jatigung. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara desiminasi aksi nyata budaya positif. Untuk yang selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu-tunggu jawabannya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, inti desiminasi aksi nyata budaya positif. Selanjutnya, tanya jawab dan diakhiri dengan acara penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita awali acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Handayani SPD. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Jatigung. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul di SD Negeri 02 Jatigung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di zaumul akhir nanti. Yang pertama di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara desiminasi aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Perwanti untuk memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak. Semoga nantinya hasil dari pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan
diterapkan oleh anak-anak didik kita semua di SD Negeri 02 Jatikuwung. Yang kedua kalinya saya mohon untuk Bapak Ibu guru dapat mengikuti acara desiminasi ini dari awal sampai akhir nanti, yang hasilnya nanti dapat diterapkan di kelasnya masing-masing sehingga anak-anak nanti bisa membiasakan budaya positifnya itu di dalam kelasnya maupun di lingkungan SD kita, SD Negeri 02 Jatikuwung. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada calon guru penggerak di SD Negeri 02 Jatikuwung, yaitu Ibu Atik Sartini dan Ibu Porwanti. Semoga nanti dalam melaksanakan tahapan-tahapan calon guru penggerak semuanya dapat berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, kesehatan, dan nanti hasilnya lulus dapat menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan semua guru-guru yang ada di Kecamatan Gondangrejo khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Karanganyar. Semoga nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadikan pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang sangat luar biasa dan menghasilkan anak didik yang berkarakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Demikian, ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan inti desiminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Porwanti SPD. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab SDN 02 Jatikuwung. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu Guru SDN 02 Jatikuwung yang sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan desiminasi aksi nyata saya, desiminasi aksi nyata budaya positif di SDN 02 Jatikuwung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dan dapat melaksanakan kegiatan desiminasi dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan mengenai designasi aksi nyata budaya positif saya yang telah saya laksanakan. Alhamdulillah sebagai hasil dari kegiatan saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Semoga dalam kegiatan ini saya di sini banyak kekurangan. Mohon nanti untuk panjenengan memberikan masukan atau bagaimana untuk perkembangan saya dan juga untuk perkembangan SD 02 Jatikuwung agar dapat berkembang lebih baik lagi. Di sini saya untuk sebagai pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar sebagai ibu fasilitator saya, Ibu Retno Silestari, dan pengajar praktik Ibu Iis Nasidia Hayunisi. Saya melakukan kegiatan desiminasi ini adalah yang pertama, sekolah itu sebagai institusi pendidikan yang mampu menciptakan iklim pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid. Hal ini tentu saja sejalan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menyatakan bahwa pembelajaran itu harus bisa membuat murid itu memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
melalui Merdeka Belajar. Karena pada waktu ini kita sudah melaksanakan, terutama di kelas 1 dan kelas 4, mungkin Bu Rianti sama Bu Yanti sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Pembelajaran ini tentunya dapat diwujudkan itu melalui beberapa faktor, yaitu salah satunya dengan pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan, terus penanaman budaya positif. Nah, melalui budaya positif ini, melalui hal-hal yang baik itu akan memunculkan perbuatan dan perkataan semua keluarga di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu di kelas. Salah satu cara mewujudkan budaya positif di kelas adalah dengan membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, itu yang kita buat antara guru dengan siswa, murid, maka semua warga sekelas itu akan bersama-sama untuk mengupayakan atau menjalankan tentunya menjadi awal yang lebih baik untuk penerapan budaya positif. Bapak Ibu pasti mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara, yaitu pahlawan pendidikan kita. Beliau adalah seorang filosofi besar di Indonesia. Dengan adanya filosofi pendidikannya, yaitu pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu secara kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan disesuaikan dengan kondisi anak di lingkungan sekitar kita, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan kita itu harus menghamba kepada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada anak sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan anak. Kita sebagai guru itu diumpamakan sebagai petani. Sekolah itu diibaratkan sebagai lahan tanah. Sedangkan murid-murid kita itu sebagai benihnya. Petani itu harus bisa menumbuhkan benih dengan cara merawatnya. Walaupun memang betul setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Melalui budaya positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri, disiplin diri, dan merupakan cara untuk mengontrol diri. Bagaimana kita itu menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tujuan mulianya yang kita inginkan adalah mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Anak didik kita didik agar mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang nanti akan diterapkan di kehidupannya di masyarakat. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sehingga motivasi anak-anak untuk melakukan perbaikan diri itu agar dia itu mampu membuat keinginan untuk merubah dirinya itu berasal dari dirinya sendiri. Untuk menghilangkan tegang ya Bu, dari tadi mungkin karena kita terlalu tegang dari pagi sampai siang mendengarkan. Kita relax dulu. Tenang ya. Kita tarik nafas dulu. Ya, mohon untuk berdiri sebentar. Ya, untuk menghilangkan ketegangan kita tadi yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir mungkin kurang bersemangat ya. Tarik nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Kita ulangi 2 kali. Nyanyi Bu. Nyanyi ya. Yes. Yo, nyanyi. Nyanyi napa? Saya bebek atus jarang. Siapa suka hati tepuk jari? Siapa suka hati tepuk jari?
Siapa suka hati dan sungguh dapat itu, siapa suka hati tepuk jari. Kalian tepuk tangan gantian ya. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati dan sungguh dapat itu, siapa suka hati tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Untuk menghilangkan ketegangan ya, tadi saya mengungkapkannya agak serius, jadi mungkin agak membosankan. Nah, kita kembali lagi untuk motivasi. Dari budaya positif itu kita akan belajar beberapa teori. Yang pertama adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau pernah melihat di kanal YouTube ataupun di internet, di televisi atau apa itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau untuk teori motivasi sendiri, seseorang itu melakukan sesuatu itu karena ada dilatar belakangi oleh sesuatu atau motivasi itu sendiri. Nah, seperti juga murid kita, dia akan melakukan, saya belajar dengan sungguh-sungguh, itu ada motivasinya, ada keinginan untuk berkembang. Yang pertama, ada keinginan dari ekstrinsik, dari luar. Yang kedua, dari dalam dirinya sendiri. Kalau dari ekstrinsik, itu misalnya saja adanya penghargaan. Misalnya kalau besok kamu dapat nilai 100, ibu akan memberikan hadiah berupa sepeda. Ya, seperti itu. Itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri. Anak itu punya keinginan untuk maju, itu demi dirinya sendiri agar besok nanti ke depannya akan menjadi orang yang berguna. Teori yang kedua adalah hukuman. Hukumannya itu bersifat satu arah. Jadi misalnya saja seperti ini, guru memberikan hukuman, tidak membawa peralatan sekolah pada saat hari Senin misalnya, dia tidak memakai perlengkapan seragam sekolah secara lengkap. Nah, guru langsung menghukum anak tersebut dengan misalnya keliling lapangan 1 kali. Nah, ini tidak adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi dia itu guru memberikan langsung murid hukuman. Dengan seperti itu tidak ada kesepakatan. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini adanya 2 arah. Jadi maksudnya guru memberikan suatu pembelajaran itu sudah disepakati bersama antara guru dengan murid. Jadi sebelum ada kegiatan, misalnya dalam pembelajaran di kelas, kita buat suatu kesepakatan dulu. Bagaimana nanti pelaksanaan kita? Misalnya saja dalam kegiatan diskusi, kita buat kesepakatan nanti yang maju ke depan siapa. Dari konsekuensi, misalnya ada anak yang tidak aktif dalam pembelajaran, itu nanti akan diberi kegiatan yang lain. Misalnya membuat atau dia akan menggantikan temannya, mempresentasikan hasil pekerjaannya atau bagaimana. Berarti itu suatu konsekuensi ya. Dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan harapan, dia tahu hukumannya apa, konsekuensinya itu apa. Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu harus terencana atau sudah disepakati. Jadi dibahas dulu, disetujui oleh murid dan guru. Teori yang ketiga adalah penghargaan. Baik penghargaan atau hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Contohnya ya, penghargaan dalam waktu jangka pendek itu mungkin berefek bagus buat anak. Tetapi kalau lama-lamaan dengan memberikan penghargaan, jadi dia melakukan suatu kegiatan itu bukan karena dirinya sendiri, tapi ingin mendapatkan sesuatu penghargaan atau reward dari gurunya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Mungkin selama ini saya sendiri yang sudah coba menerapkan di kelas, kalau dalam pembelajaran saya itu sering memberikan penghargaan kepada siswa.
Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Dengan adanya kita sering memberikan penghargaan kepada seorang anak, misalnya ada anak yang kurang atau tidak diberi penghargaan, dia akan membenci sama anak tersebut. Yang diberikan cuma dia, saya kan enggak. Yang selanjutnya adalah menurunkan kualitas. Jadi anak itu merasa minder pada dirinya sendiri, tidak ingin berkembang, hanya mematikan kreativitas. Ya sudahlah, yang diberikan kan cuma dia saja, saya kan tidak. Buat apa untuk buat bagus-bagus? Seperti itu. Penghargaan itu menghukum dengan cara tadi memberikan perintingan pada anak. Untuk tahun-tahun kemarin, memang saya sendiri di kelas memberikan perintingan di kelas ya. Untuk peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa. Ternyata setelah saya mempelajari kegiatan yang dalam kegiatan saya mengikuti calon guru pemberian, penghargaan itu sebenarnya mendukung anak. Dari anak yang tadinya itu memang benar-benar dia tidak bisa melaksanakan nilainya jelek dibandingkan dengan teman yang lain, itu dia akan merasa aku nggak bisa kok, buat apa. Dengan teori yang ketiga itu restitusi. Restitusi di sini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompoknya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Gerson tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi membantu murid itu berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalah agar dirinya sendiri itu bisa mencari solusinya sendiri. Di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Identitas gagal. Dengan kita memberikan hukuman, ternyata ada sesuatu yang kita lakukan itu salah. Sesuatu itu bisa menyakitkan, karena hukuman bisa menyakitkan ya. Dan kita kan sering memberikan hukuman. Misalnya Bu Rida pernah memberikan hukuman apa kepada murid? Hormat di depan bendera saat berkata kotor. Oh iya. Mungkin Pak Ferry pernah memberikan hukuman kepada siswa? Untuk hukuman pernah, tapi mungkin dalam olahraga. Contohnya suatu siswa kurang perhatian, tak suruh maju untuk mempraktekkan apa yang dilakukan teman-temannya tadi. Pasti kan belum paham. Nah itu kita kasih hukuman, ditaruh ke depan terus untuk mempraktekannya. Mungkin itu kalau saya. Terima kasih teman-teman untuk Pak Ferry. Secara tidak sengaja memang kita sering melakukan hukuman. Kalau menurut kita itu mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan anak, tetapi efeknya bagi anak sendiri itu akan berbeda. Dia akan merasa ada yang sakit hati, itu dalam waktu panjangnya, tidak nyaman. Korban untuk mendapatkan keadilan, berperilaku positif. Kadang-kadang anak itu malah menjadi tidak mematuhi peraturan tersebut. Sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Jadi misalnya dengan memberikan hukuman, hukumannya cuma itu kok. Paling kalau saya melanggar lagi juga paling seperti itu, nggak masalah. Berlaku hanya pada sebuah institusi saja, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Saya hanya di sekolah saja kan memberikan hukumannya, kita di rumah kan juga enggak. Murid akan menjadi tidak mematuhi peraturan seperti itu. Nah itu sebagai identitas gagal kita itu memberikan hukuman kepada siswa atau murid. Sedangkan identitas berhasilnya itu kita lakukan dengan konsekuensinya tadi, yaitu ada kesepakatan antara guru dengan murid tentang apa yang akan kita lakukan jika kita melanggar dari konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama.
Identitas berhasil ini dapat dirasakan dari disiplin konsekuensi, yaitu memberikan sanksi dan juga restitusi. Dengan memberikan konsekuensi, itu sesuatu itu yang harus terjadi seperti itu. Jadi misalnya kita terlambat sekolah, masuk kelas, sudah ada kesepakatan dulu. Ada kesepakatan dari guru dengan murid, kalau misalnya tidak masuk kelas tepat waktu, anak-anak mengerjakan tugas sebanyak 10 kali. Itu sebagai konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, di sini memang ada sedikit ketidaknyamanan antara siswanya itu, tetapi karena terbiasa dengan melakukan hal tersebut, nanti akan berjalan dengan baik. Jadi anak-anak itu mulai mematuhi peraturan. Ya. Nah, untuk disiplin restitusi, jika anak melakukan kesalahan, guru itu memberikan pengarahan bagaimana anak itu menemukan sendiri solusi, memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Jadi perbaikan kesalahan itu berasal dari dirinya sendiri. Ada sisi negatif, netral sama positifnya. Kalau tadi hukuman ada sisi negatifnya juga. Untuk konsekuensi itu sikapnya netral, jadi antara tengah-tengah. Sedangkan restitusi itu positif. Di hukuman ada identitas gagal yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kalau di hukuman guru itu mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan yang negatif, yaitu memberikan hukuman seperti tadi. Dampak bagi siswanya mungkin amarah, ya, anak merasa bersalah, terus rendah diri, terus dia mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau memang sangat tidak sukai. Dan biasanya hukuman itu dibuat oleh dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi tadi sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sedangkan restitusi yang dibuat oleh murid sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nilai-nilai keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai itu kita gali sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Dari nilai-nilai yang kita yakini ada gotong royong, disiplin, menghargai orang lain, sopan santun, dan masih banyak lagi. Ini ada kegiatan yang sudah saya laksanakan. Kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Silakan. Selanjutnya anak-anak, kita akan menampilkan dari hasil kerja kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk memberikan hasil dari kerja kelompoknya mengenai keyakinan kelas. Silakan dipersilakan, ayo maju. Pasang.
Terima kasih sekali untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah membuat keyakinan kelas. Dilarang membuli teman, dilarang menyontek, dilarang bicara kotor, dilarang mencoret-coret dinding, dilarang makan minum di kelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membuat keyakinan kelasnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silahkan hasil kerja kelompoknya untuk buat keyakinan kelas maju ke depan, dicetak dan dibacakan. Alias kelompok saya dilarang membuli sesama teman, dilarang mencoret dinding kelas, dilarang campur, dilarang keluar kelas tanpa izin guru atau ketua kelas, dilarang berbicara kotor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah membacakan hasil kelompok. Untuk kelompok 4, silakan hasil kelompoknya maju ke depan membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ayo maju. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Datang ke sekolah harus tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Piket harus sesuai yang ditentukan. Wajib memakai seragam sesuai yang dianjurkan oleh guru. Tidak boleh membuli dan menghargai satu sama lain. Dilarang membawa handphone di dalam kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah membuat keyakinan kelompoknya. Selanjutnya untuk kelompok 5, silakan maju ke depan mewakilkan 2 orang maju ke depan, silakan untuk membacakan hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas 6. 1. Tidak boleh datang terlambat. 2. Selalu mengerjakan tugas. 3. Menghargai semua teman. 4. Mendengarkan guru saat menerangkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah membuat keyakinan kelas. Terima kasih sekali untuk anak-anakku semua yang sudah membuat keyakinan kelas, sudah bekerja kelompok, menghasilkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan ini, keyakinan kelas ini kita akan laksanakan dalam setiap pembelajaran. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, pembelajaran kita akan menjadi lebih baik. Dan hasil keyakinan kelas ini akan saya tempelkan di majalah dinding kita. Yang kalian melihat, yang kalian nanti akan lakukan sesuai dengan keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih anak-anakku. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran berikutnya. Buka buku matematikanya. Silakan dibuka. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, penguasaan, atau power. Dan semua orang itu senantiasa akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, bagaimanapun caranya. Baik itu ada melalui dengan kegiatan yang positif, ada juga yang negatif. Begitu juga dengan murid. Jika murid itu terpenuhi kebutuhannya, dia akan bersifat positif. Tapi beda lagi kalau misalnya kebutuhan mereka tidak terpenuhi, bisa saja anak tersebut akan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti melanggar peraturan, berbicara kotor di dalam kelas, dan masih banyak lagi. Nah, di sini tadi untuk kebutuhan bertahan hidup, misalnya itu makan, istirahat, tempat berlindung, keamanan. Kalau kasih sayang itu berarti dia bisa diterima.
dipedulikan, berbagi, bekerja sama, disayangi. Kalau kekuasaan itu berarti kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu yang kompeten. Kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, jadi pilihan untuk mengembangkan daya lentutnya ya, dan untuk mampu mengendalikan arahnya. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada dua kasus ya. Jadi boleh kita saling berbagi. Dari kebutuhan dasar manusia tadi, mungkin ada beberapa kasus ini saya angkat, ada dua. Kasus yang pertama adalah Dinda itu seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah, pulang ke sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya kalau dia itu benci sama berani ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada di dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah? Jadi kebutuhan Dinda itu yang tidak terpenuhi apa? Kalau misalnya jawabannya Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Menurut panjenengan Bapak Ibu, ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Dinda? Kesenangan, kebebasan. Oke, Bu Dinda, alasannya apa? Kesenangan, karena itu termasuk kebutuhan untuk mencari kesenangan yang tersendiri dan mengekspresikan. Iya, terima kasih. Memang benar sekali apa yang disampaikan Ibu Dinda, bahwa dengan bersenandung itu kan berarti anak itu memang benar-benar suka nyanyi ya kan. Kalau dia dilarang sama gurunya, itu berarti kebutuhan kesenangan yang dia tidak dapatkan. Kalau misalnya jawabannya seperti ini, ibu guru tadi tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut panjenengan apa? Apa berarti menurut panjenengan apa ini, Bu? Ibu guru tadi tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Kebebasan. Mungkin Pak Ferry apa? Dan saya setuju sama Bu Dinda, itu kasih sayangku. Iya. Jangan tidak merasa tidak diperhatikan. Saya punya jepit baru, kok Bu Guru tidak perhatikan saya ya. Kalau saya lanjutkan ketiga ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini menurut panjenengan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Guru menggunakan metode yang bervariasi. Kita ke kebutuhan dasar manusia dulu. Kasih sayang, kewarasan, kebebasan, sama kesenangan. Yang mana panjenengan? Kekuasaan dan penguasaan. Kekuasaan dan kesenangan. Nah, berarti apa, Bu? Kalau menurut saya itu lebih condong ke kekuasaan dan penguasaan. Iya. Kebebasannya apa? Kebebasan. Yang mana? Yang ketiga. Berarti Kebebasan, Bu Guru. Kebebasan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berperan aktif. Menurut panjenengan seperti itu memang tidak ada yang keliru ya.
tiap orang punya pemandangan yang berbeda-beda. Tapi untuk saya sendiri, kalau memang aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu, itu kayaknya kebebasan. Kita kurang bebas. Iya, guru itu seolah-olah mengendalikan ya. Jadi masa belajarnya cuma gitu, bosan. Sekarang yang coba yang keempat. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Aku kan malu. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa Pak Ferry? Ini soal yang terakhir ya. Untuk soal jawaban Dinda nih, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu kalau saya termasuk kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, kan dia nggak bisa gambar. Jadi memang betul penguasaan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berperan aktif untuk membantu saya. Untuk kebutuhan dasar manusia berarti panjenengan sampun paham. Ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya sampaikan. Teori kontrol tentang Gozen. Gozen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman itu melalui dengan hukuman fisik maupun verbal, jadi dengan ucapan. Kalau membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan kebenaran untuk membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Nah, nanti saya akan tayangkan video bagaimana panjenengan nanti akan mengenal perbedaan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kalau pemantau itu mengawasi. Kita sebagai pengawal. Mohon. Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, tadi saya sudah menampilkan untuk tayangan video mengenai 5 posisi kontrol. Pada posisi guru, itu yang pertama adalah penghukum,
guru itu menghadik atau menunjuk anak. Terus pada posisi ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya bagaimana? Itu akan memberontak. Anaknya itu dia akan, biar tidak dihukum sama gurunya, dia melakukan kebohongan, jadi berbohong. Terus murid meletakkan, dia merasakan guru itu ada di luar dunia yang berkualitas ya. Kita diposisikan seperti ini. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Saya sering menghukum murid saya sendiri. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, kita itu diposisikan bahwa kita itu anak yang melakukan kesalahan, tapi hasilnya atau imbal baliknya itu kita yang merasakan. Misalnya seperti ini. Kalau kamu tidak melaksanakan tugas, nanti saya akan dimarahi sama kepala sekolah. Jadi anak itu seolah-olah dia yang melakukan kesalahan, tapi kita yang akan menerima akibatnya. Untuk posisi sebagai teman, itu nada bicara guru itu lembut. Jadi kita memposisikan sebagai teman dengan nada yang seolah akrab dengan murid kita. Terus untuk pemantau, ini ada ketegasan dari seorang guru, karena di dalam posisi kita sebagai pemantau, kita mengawasi sesuai dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan konsekuensi. Berarti anak itu melanggar suatu peraturan, jadi dia harus menerima konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Sedangkan posisi yang paling baik kita terapkan dalam pembelajaran dimanapun itu adalah sebagai manajer. Karena di posisi ini kita bisa menempatkan diri pada posisi teman, pemantau, sekaligus untuk memantau dalam pembelajaran. Untuk segitiga restitusi, tadi di depan sudah saya sampaikan, untuk restitusi itu adalah upaya anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah mereka buat agar memperbaiki dari dalam dirinya sendiri. Nah, restitusi yang kita terapkan adalah melalui segitiga restitusi. Yang pertama adalah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan baik orang tua maupun guru akan dapat menghasilkan anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid itu adalah motivasi intrinsik. Jadi dia mau berubah dari dalam dirinya sendiri. Ada melalui dialog ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas yang kita sepakati. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah kita buat. Restitusi memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan siswa maupun dengan gurunya. Jika dia melakukan kesalahan dan dia mau merubahnya, itu anak akan menjadi bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Restitusi itu bukan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi memang betul-betul anak itu diberikan kebebasan untuk mencari solusi dari apa jawaban yang telah mereka lakukan. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dan cara ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Restitusi fokus pada karakter anak, bukan tindakannya, membentuk karakter yang positif. Juga menguatkan dan fokus pada penyelesaian masalah. Serta restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah agar dia kembali pada kelompoknya. Ini saya pada kesempatan kemarin saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dari satu kasus ya. Ini contoh kasusnya, yaitu anak menyontek di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kesepakatan kemarin ya akan mengadakan ulangan mengenai tema 5
di lembar jawaban ini tuliskan jawabannya ya. Saya bagikan dulu soalnya. Sama lembar jawabannya ya. Nanti kalau misalnya ada sisa dikembalikan ke depan ya nak. Kenapa? Silakan kalian mengerjakan dengan jujur ya. Pada posisi ini kita menempatkan diri sebagai manajer, yaitu jika anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak semena langsung memarahi anak tersebut, tetapi kita mencari solusi bersama-sama anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan melakukan kegiatan restitusi. Pagi nak Dian. Pagi Bu. Kamu tahu kenapa dipanggil di sini nak? Tahu. Kenapa? Karena saya tadi pas ulangan menyontek. Oh nyontek. Nah, kamu tahu perbuatan menyontek itu baik atau buruk nak? Buruk. Buruk. Menyontek itu perbuatan buruk. Ibu tidak akan menyalahkan siapapun di sini. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu melakukan menyontek itu pasti ada alasannya kan? Alasannya kenapa nak? Karena tadi malam saya belum belajar, malah melihat HP sampai malam. Oh gitu. Lupa belajar, nonton HP, lupa kalau ulangan ya? Iya. Nah ya, masih ingat nggak kesepakatan kita? Masih. Masih. Apa coba nak? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Hmm. Menghargai sesama teman. Iya. Tidak boleh mencontek. Jujur. Ya, berarti masih ingat ya kesepakatan ke kelas kita. Nah, untuk memperbaiki diri, kamu melakukan apa nak? Mulai nanti saya akan belajar dengan giat dan membagi waktu belajar dan bermain. Ya, mau membagi waktu belajar dan bermain. Mulai nanti ya. Ya, terima kasih sekali. Kalian sudah mau memperbaiki diri untuk belajar lebih baik lagi. Nah, sekarang nanti kamu ke kelas dulu untuk belajar ya. Mulai hari ini ya nak ya. Jangan mencetek lagi ya. Ya. Silakan masuk ke kelas ya nak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bapak Ibu, mungkin dalam saya menyampaikan materi kurang ada sesuatu yang panjenengan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini selaku penyampaian materi dari designasi saya masih banyak kekurangan, jadi mohon untuk sumbangsih ide atau agar saya itu lebih baik lagi demi kebaikan, demi kemajuan sekolah SDN 02 Jatiluhur. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Purwanti yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab mengenai diseminasi budaya positif. Monggo Bapak Ibu, siapa yang akan menanyakan, bertanya? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Saya merasa banyak sekali manfaat yang saya terima, terutama dalam hal pembelajaran terhadap siswa, bagaimana kita mengkondisikan siswa, bagaimana siswa itu sebagai pusat dalam pembelajaran seperti itu. Di
Di sini saya ingin bertanya tentang budaya disiplin positif. Mungkin memang kegiatan yang pernah saya lakukan sebelumnya ada yang sudah sedikit mendekati dengan budaya positif, tapi lebih banyak yang ke budaya negatifnya. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang bagaimana kita kadang kita memang kita sudah membuat keyakinan kelas begitu, tetapi sering sekali keyakinan itu bahkan dilanggar oleh siswa sendiri, bahkan gurunya juga, karena memang belum terbiasa, baru mencoba seperti itu. Nah, di sini saya ingin mencari solusi bagi diri saya sendiri, bagi siswa saya, supaya siswa itu lebih menaati atau lebih berkomitmen pada mereka tentang keyakinan yang mereka sendiri. Itu bagaimana Bu Pur caranya? Mungkin Bu Pur bisa memberikan masukan kepada saya. Terima kasih Bu Tuti yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus sekali tadi tentang pelaksanaan keyakinan kelas. Karena memang kadang-kadang kita sendiri itu dalam pelaksanaan keyakinan kelas tidak hanya murid saja yang melanggar, kadang kita juga melanggar karena memang perlu adanya adaptasi. Nah, bagaimana cara kita menanamkan komitmen ya kepada siswa agar anak itu mampu atau bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Kalau menurut saya yang sudah pernah saya laksanakan yaitu dengan tadi kita tanamkan bagaimana nilai-nilai kebajikan universalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanamkan kepada anak-anak, misalnya dalam kehidupan nyata kita memberikan contoh positif. Misalnya dalam kehidupan sehari, contohnya ya disiplin. Setidaknya kita bisa melaksanakan disiplin lebih dulu. Jadi sebelum kita memberikan anak harus disiplin, kita terapkan diri kita dulu. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya dengan memberikan contoh yang baik, terus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, itu juga membuat suasana anak itu menjadi nyaman dan mau mengikuti keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Dalam hal tersebut mungkin masih ada kendala-kendala, itu masih wajar karena kita dalam masa peralihan atau memang bersama-sama untuk menuju budaya positif. Mungkin demikian Bu Tuti yang ini dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahi. Terima kasih sekali. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian tadi pertanyaan dan jawaban dari Ibu Purwanti dan Bu Tuti. Apakah sudah puas? Oh iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk mencanangkan budaya positif. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya yakin sudah jelas semua. Nanti apabila kurang jelas, kita waktu istirahat bisa ngiming-ngiming gitu ya. Ya. Alhamdulillah acara demi acara sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada acara hari ini banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf gereja untuk meminta waktunya sebentar.
Pada kesempatan tadi saya sudah melaksanakan denominasi budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas, terutama di kelas 6. Menurut pandangan Ibu, bagaimana Ibu tentang diseminasi tersebut? Kalau menurut saya keyakinan kelas dalam yang Ibu laksanakan dalam kelas itu sangat bermanfaat untuk tindakan kelas ya Bu ya. Seperti yang kemarin itu saya sudah melihat sendiri bagaimana kegiatannya, dan itu menggugah saya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk sekarang udah lebih tahu. Mungkin saya pribadi kan kadang kurang juga untuk mengajar anak-anak, untuk belum paham juga seperti ini. Dari paparan yang Ibu katakan tadi, yang Ibu paparkan di depan tadi, bisa membangun semangat saya untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lydia atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi agar lebih baik lagi mewujudkan murid kita dalam melaksanakan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Lydia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Tuti mengganggu waktu panjenengan sebentar. Begini Ibu, tadi saya sudah melaksanakan diseminasi budaya positif. Menurut panjenengan bagaimana Ibu untuk memberikan masukan buat saya demi kedepannya? Terima kasih atas waktunya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sekali karena dengan kegiatan yang telah Ibu Purwanti laksanakan itu menurut saya sangat bermanfaat sekali, terutama bagi perkembangan saya sebagai guru di SD Negeri Bogor ini khususnya, dan bagi rekan-rekan guru yang lain saya kira juga sangat bermanfaat sekali, karena dengan kegiatan yang telah jenengan laksanakan tadi itu dapat membuka wawasan kami tentang bagaimana menerapkan budaya positif di kelas, bagaimana kita merubah mindset siswa kita bahwa semua kegiatan itu memang dilakukan untuk mereka. Jadi memang kegiatan itu bersumber dari apapun, tapi kegiatan tersebut itu berpusat pada siswa. Dan dengan kegiatan yang dilaksanakan, saya berharap pada diri saya sendiri, saya juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang Ibu laksanakan di kelas saya. Saya berkenan seperti itu, dan semoga dengan setelah kegiatan ini nanti kita dapat berkolaborasi secara terus-menerus, berkesinambungan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila bagi siswa-siswi di SD Negeri Bogor. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Tuti. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat melaksanakan kolaborasi bersama kelas panjenengan yang saya menerapkan keyakinan kelas demi terwujudnya profil pelajar Pancasila di SD kita SD Negeri Bogor. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, kelas 6 SDN 02 Jatiko. Saya sangat senang dengan adanya budaya positif di sekolah yang sudah dilaksanakan bersama. Membuat saya bersemangat belajar dan mengembangkan kreativitas. Terima kasih Bu Pur yang sudah membimbing kami dalam belajar dan menerapkan budaya positif di sekolah.